Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebagaimana biasanya saya ingin menyapa Forza, fans of Roma and Soneta. Kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musalla Indonesia. PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Kemudian PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. PIN, Perisai Idaman Nasional, dan juga Klaners. Tentunya seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Amin. Pemirsa, pada hari Rabu yang lalu, tepatnya tanggal 1 Oktober tahun 2025, di Desa Winongan, Kabupaten Pasuruan, di sebuah pemakaman, areal pemakaman di Tanah Negara waktu itu, terjadi pembongkaran sebuah gedung, sebuah bangunan dari sebuah makam yang dikenal sebagai makam Habib, ya, di antara banyak makam-makam yang lain. Makam ini sangat menyolok sekali karena bangunannya permanen, megah, dan itu dibongkar oleh masyarakat dengan alasan berbagai hal. Pertama, bahwa di makam Tanah Negara itu, pemakaman umum itu terdapat banyak tokoh ulama-ulama yang kijingnya biasa saja. Banyak tokoh-tokoh ulama tidak menggunakan bangunan seperti itu. Begitu ada Habib, dibangun gedung kayak begitu, pertama ini mencederai kehormatan makam-makam yang lain. Kemudian bahwa ini dilakukan tentu dengan tujuan-tujuan tertentu, sebagaimana selama ini banyak kita lihat, ya, bagaimana makam-makam yang dibangun dengan megah itu ternyata ada dua tujuan yang kita lihat sudah terlalu sering, ya. Pertama, makam itu akan dijadikan ATM. Orang berziarah ke sana, kita lihat dulu bagaimana yang namanya Habib di Pekalongan itu menerima uang karung-karungan dari makam-makam palsu, ya. Nah, satu itu ATM. Yang kedua tentu saja mengenai masalah akidah. Masalah bagaimana glorifikasi mereka terhadap Ba'alawi. Bahwa kalau ada seorang Habib meninggal, pokoknya itu diglorifikasi. Ah, ini wali.
harus dibikin bangunan yang kayak begitu. Dan yang lebih berbahaya lagi, ternyata ini juga untuk mencapai tujuan mereka untuk menguasai Indonesia dengan membuat satu makam-makam palsu, kemudian mengglorifikasi makam-makam, bukan siapa-siapa tapi dibangun seperti Masya Allah, ini wali besar, ini keramat dan sebagainya. Sampai tujuannya adalah untuk mencapai nanti Indonesia milik Aulia Tarim. Lihat itu makam-makam para wali dari Tarim. Lihat itu makam-makam Habib di mana-mana di Indonesia. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut ini. Ya, paling lama 2 hari segera ada normalisasi. Segera dibongkar oleh pemerintah. Yuk, ya? Langsung, segera dibongkar. Kita masyarakat sudah tidak kuat melihat penistaan terhadap Aulia Serambi. Sudah bosan. Jangan. Ya, sudah bosan. Sudah tidak tahan. Ya. Wih, mantep kok. Nah, yang kedua, ada peristiwa yang terjadinya sebetulnya pada tahun 21 ya. Tapi viral di tahun 25 ini, 2025. Yaitu mengenai bagaimana ada makam seorang Habib yang diyakini oleh Gus Baha sebagai wali, tokoh nasional, bahkan tokoh internasional. Kemudian dengan mengabaikan makam-makam yang lain. Jadi makam-makam di pemakaman itu dibuat alas kaki di floor untuk menuju makam yang namanya Habib Ba'alawi ini, yang beliau yakini sebagai wali majdub katanya, yang terkenal di dunia internasional sehingga perlu diistimewakan. Nah, ini juga menjadi berita viral di tahun 2025 ini. Kenapa saat itu pada tahun 2021 tidak viral? Karena belum ada polemik nasab saat itu. Begitu muncul polemik nasab selama 3 tahun ini, nah ini baru disadari oleh umat Islam, disadari oleh masyarakat bagaimana pembuatan makam Habib Ba'alawi itu ternyata menyisakan quote and quote keprihatinan karena mengorbankan makam-makam yang lain. Jadi injakan-injakan untuk menuju Habib yang diyakini sebagai wali majdub itu. Oke, kita saksikan videonya. Kiranya makam seorang pejuang, makamnya dicor diinjak-injak. Sedang itu makam wali palsu dibuat sedemikian mewahnya. Ngecek di sana, kebetulan di sana juga ada Gus Baha. Gus Baha juga datang ke sana kebetulan. Ya, saya tanya kepada Habib, dilemparkan kepada Gus Baha aja yang lebih pakainya gitu. Terus saya tanya, Gus, saya mau tanya, di dalam pemerintahan desa Ploso ini kan, khususnya di makam Muslim Ploso kan tidak boleh untuk digijing. Nah, terus ini ada permintaan keluarga dari Bib Jafar untuk pengizingan. Nah, terus langkah saya itu seperti apa, Gus, nanti kalau ada pertanyaan warga? Beliau menjawab seperti ini. Gini Pak, ibaratkan
lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas di jalan. Ada kuning, hijau, dan merah. Kalau merah itu ambulan dan perapatan boleh langsung jalan. Ibaratkan seperti itu. Bib Safar ini itu tokoh tidak hanya tingkat kabupaten, internasional, nasional, internasional. Ini enggak main-main. Ini juga perintah juga dari Bib Lutfi juga menyarankan harus dikicing. Menganalogikan Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf, posisinya sangat penting. Ibarat mobil ambulan yang boleh menabrak peraturan lalu lintas jalan, maka keberadaan makamnya pun boleh menabrak aturan yang sudah ditetapkan. Sebab katanya Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf adalah tokoh besar, tokoh nasional. Bahkan dikatakan juga oleh Gus Baha bahwa dia adalah tokoh kelas internasional. Pertanyaannya, atas dasar apa Gus Baha mengatakan Ja'far Al-Kaf adalah tokoh penting nasional bahkan internasional? Kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh dia kepada Indonesia atau dunia? Coba sebutkan satu saja supaya bangsa Indonesia sedikit percaya bahwa Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf adalah tokoh besar kelas dunia. Ini memang kita sejak lama dijejali oleh berita-berita dari Baalawi bahwa mereka itu hampir semuanya wali. Di Tarim itu kalau orang tumbuh kumis wali. Bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Bahkan ODGJ saja, ODGJ tahu nggak singkatan apa itu? Orang dalam gangguan jiwa. ODGJ orang gila saja, kalau kaum Baalawi gila itu wali. Apalagi yang sehat. Kan begitu. Nah, kita sebagai umat Islam, pegangan kita tuh sebagaimana sabda Nabi SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima anfadul abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian, hai umatku, dua hal yang apabila kalian berpegang kepadanya tidak akan tersesat selamanya. Al-Quran wa sunnah Nabi. Nah, kita lihat sekarang dalam Al-Quran, siapakah waliullah itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan sangat gamblang menjelaskan kriteria wali. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Shadaqallahul azim. Ketahuilah sesungguhnya waliullah itu, para aulia Allah itu, para wali Allah itu, cirinya pertama, la khaufun 'alaihim. Dia tidak pernah punya rasa takut. Walahum yahzanun, enggak punya duka cita. Alladzina amanu, beriman, kemudian bertakwa. Cirinya ini 4. Dia tidak takut, tidak sedih, beriman dan bertakwa. Coba kita elaborasi satu-satu. Waliullah itu tidak takut, ciri tidak takut dalam hal apa? Dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Dia tidak punya rasa gentar. Tentunya karena ini adalah dorongan atau bantuan hidayah wa inayah dari Allah Subhanahu wa taala, cirinya itu. Jadi dia berperan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa rasa takut. Kemudian tidak berduka cita. Apa itu? Ketika dia menerima segala ekses dari perjuangannya, dia tidak sedih, tidak berduka cita. Karena dia tahu apa yang dia perjuangkan. Artinya waliullah itu orang yang berperan di dalam mensyiarkan agama Allah. Di dalam menjalankan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Ada peran itu.
Tanpa peran itu bukan wali Allah. Kemudian yang ketiga, alladzina amanu, dia beriman. Apa itu iman? Menurut Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu adalah sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Dan orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga. Kemudian yang menegakkan sholat. Kemudian yang membagikan sebagian dari rezekinya. Ini cirinya. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Dan dia selalu berserah diri kepada Allah. Dan selalu menegakkan sholat. Dan berbagi rezeki. Ini ciri 5. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Lihat ini. Yang dikatakan majdub ini. Ada nggak ciri ini? Ada sih. Ada. Nah. Kemudian waliullah di samping beriman, dia bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Secara garis besar, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ada nggak orang ini melakukan itu? Kalau diurai, dielaborasi, takwa itu minimal cirinya 7. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah. Kalau kata Kiai Marzuki Mustamar, enggak amuan. Kaziminal ghaiz, pandai menahan, enggak emosional, enggak temperamental. Yang kelima, wal afina 'anil nas, pandai memaafkan kesalahan orang, enggak pendendam. Wallahu yuhibbul muhsinin, selalu berbuat baik kepada orang lain. Kalau dia terlanjur berbuat salah, berbuat dosa, cepat ingat kepada Allah dan mohon ampun. Inilah 7 ciri orang takwa. Apakah yang disebut wali majdub itu ada itu? Wali itu ada nggak ciri-ciri itu? Kalau nggak ada bukan wali. Oh tapi dia majdub. Apa itu majdub? Karena terlalu cinta kepada Allah sampai dia nggak sholat lagi. Cintanya dia bercinta, bermesraan dengan Allah sampai lupa diri. Berarti cinta dia melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada Allah. Nabi Muhammad biasa-biasa itu. Bahkan sholat sampai bengkak kakinya, apa dia kurang cinta beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak para sahabat yang saking cintanya kepada Allah terus gila? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Barangkali Sayyidina Abu Bakar gitu? Nggak ada bisa. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali? Apakah kurang cinta beliau kepada Allah? Sampai gila-gila? Enggak. Dari mana yang majdub ini? Acuannya kemana gitu? Sehingga orang gila, oh ini dia terlalu cinta sama Allah. Sampai nggak sholat, nggak pakai baju. Sampai cintanya sama Allah.
Pemirsa, Masya Allah, umat Islam khususnya, coba buka akal kita. Agama Islam itu agama akal. La dina liman la aglala. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tanzurun. Tidakkah kamu pakai akal? Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu memperhatikan? Masya Allah. Ini khurafat-khurafat seperti ini, kalau disebar luaskan, Masya Allah, akan menghancurkan akidah umat Islam. Oke, pernah saya nyatakan, itu ada di daerah Pasar Minggu Jakarta, yang disebut dengan Wan Sehon. Itu diyakini oleh para muhibbin waliullah. Kenapa? Karena ada berita yang disebarluaskan bahwa Wan Sehon ini pernah beli mobil Fortuner pakai daun. Yang menyebarkan itu di media sosial seorang ustadz. Saya tanya ustadz itu di depan ketika saya lagi berceramah di depan jamaah. Apakah benar ustadz cerita Anda bahwa Wan Sehon beli mobil Fortuner pakai daun, begitu dibawa daun nih di tas katanya, dia disuruh beli, begitu sampai sana dibuka jadi duit itu daun. Saya tanya benar apa enggak? Coba bersaksi kepada Allah. Apa dibilang? Bohong Bang Haji. Nah cerita-cerita begini disebarluaskan, padahal yang kita tahu beliau itu ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ini dibilang diyakini sebagai wali. Astagfirullahaladzim. Dalam rangka mengglorifikasi para habaib, keturunan Nabi katanya, karena keturunan Nabi gila aja wali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, dari dua video tadi, tentunya Masya Allah, astagfirullahaladzim, kita berharap sekaligus berdoa agar para tokoh-tokoh agama kita, bahkan yang punya kapasitas nasional, yang profesor, yang alim al-alamah katanya, yang masih tetap membela Ba'alawi, semoga Allah sadarkan, karena Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah, bukan takut kepada siapapun. Dan kita berdoa juga agar para muhibbin diberikan hidayah oleh inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dapat membuka mata hatinya terhadap khurafat-khurafat, kemusyrikan-kemusyrikan, dan bagaimana mereka ingin menjajah Indonesia sudah terang benderang. Agar dapat menyadari ini, sehingga selamatlah akidah kita umat Islam Indonesia, terjagalah bangsa Indonesia dari rencana penjajahan spiritual, ekonomi, bahkan politik. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.